Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ABC Friends, balik lagi ke channel YouTube kebanggaan kita ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu tentang pertandingan catur antara sang magician yaitu Mikhail Tal melawan Martin Auer, di mana Mikhail Tal memegang buah putih sedangkan Martin Auer memegang buah hitam. Pertandingan tersebut berlangsung sekitar pada tahun 1991. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kami lebih semangat untuk terus maju ke depannya. Jangan lupa juga tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar ya. Baiklah, langsung saja kita ke pertandingannya. Mikhail Tal memulai permainan dengan melangkah pion ke D4 atau yang biasa disebut dengan gambit menteri. Martin menjawab kuda ke F6. Tal melanjutkan kuda ke F3. Martin melangkah pion ke E6. Tal pion ke E3. Martin pion ke B6. Tal gajah ke D3 untuk mengaktifkan perwiranya ke petak ideal. Pada permainan ini, menggunakan jenis pembukaan sistem Yusupov-Rubinstein, di mana pada pembukaan tersebut, kedua pemain bermain semi terbuka dan menyiapkan perwira-perwiranya terlebih dahulu untuk aktif. Lanjut ke permainan. Martin gajah ke B7 untuk menguasai diagonal H1 sampai A8. Tal melakukan rokade untuk mengamankan rajanya. Martin kemudian melangkah gajah ke E7. Tal menekan petak pusat dengan melangkahkan pionnya ke C4. Martin pion ke C5. Tal mengaktifkan kudanya ke petak ideal C3. Martin pion C kali D4. Tal pion E kali D4. Martin pion ke D6. Tal memasang sebuah perangkap yaitu pion ke D5. Apabila hitam pion E kali D5, maka putih pion C kali D5. Namun jika hitam rakus dan melangkah kuda kali D5, maka putih gajah ke B5 skak, hitam menutupinya dengan gajah ke C6, lalu putih menteri kali pion D5. Hitam tidak bisa memakan menteri tersebut karena gajah hitam terpaku oleh gajah putih di B5. Sehingga putih dapat memenangkan satu buah perwira yang nantinya akan memudahkan permainan. Lanjut ke permainan saat Tal melangkah pion ke D5. Martin tidak terburu-buru dan memahami jebakan tersebut, sehingga Martin melangkah pion ke E5. Tal memajukan kudanya ke G5. Martin melangkah kuda B ke D7. Tal berusaha membongkar susunan pion pusat hitam dengan pion ke F4. Martin kuda ke C5 untuk menyerang gajah yang cukup berbahaya. Tal pion F kali E5. Martin pion D kali E5. Tal kemudian melakukan suatu kombinasi langkah yang sangat menarik, yaitu gajah kali pion H7. Apabila hitam kuda kali H7, maka putih akan melangkah kuda kali F7 untuk mengganggu menteri dan benteng di H8. Jadi, hitam tidak memakan gajah tersebut dan lebih memilih melangkah gajah ke A6 untuk menyerang pion di C4 dan tembus ke benteng F1. Putih kembali lagi gajah ke D3 untuk melindungi pion. Martin kuda kali D3. Tal menteri kali D3. Martin terus mencoba menekan pion di C4 dengan melangkah menteri ke C7. Tal menghindarinya dan melangkah menteri ke G3 untuk mengawasi pion di E5 dan pion di G7. Martin menteri kali C4 dan akan mengancam benteng Tal di F1 dua kali. Tal mengaktifkan gajahnya ke posisi ideal sekaligus membuka bentengnya di A1 untuk melindungi bentengnya di F1. Martin melindungi pionnya di E5 dengan melangkah gajah ke D6. Mengetahui raja di tengah permainan dan mudah diserang, Tal melancarkan serangan yang mengejutkan dengan melakukan langkah kuda ke E6.
Martin menerima penawaran tersebut dengan melangkah pion kali e6. Tal, menteri ke G6 untuk mengambil tempo skak. Martin raja ke F8 untuk melindungi pion G7. Tal lagi-lagi melakukan kombinasi, yaitu benteng kali F6 skak. Terpaksa Martin memakan benteng tersebut dengan pion G7. Tal menteri kali F6 skak. Martin memojokkan rajanya ke G8. Tal kembali melakukan skak dengan menterinya ke petak G6. Martin raja kembali ke F8. Tal kemudian menggempur lagi dengan gajah ke H6 skak. Martin terpaksa memakan gajah tersebut untuk meredam serangan dengan melangkah benteng kali H6. Tal menteri kali H6 skak. Martin raja ke E8 untuk menjauhkan diri dari menteri putih. Tal terus mengambil tempo serangan dengan menteri ke G6 skak. Raja kembali lagi ke F8. Tal menteri ke F6 skak. Martin raja ke E8. Setelah mendapat tempo yang tepat, Tal kembali lagi melancarkan serangan tambahan dengan pion D kali E6. Dengan ancaman skakmat 2 langkah, yaitu menteri ke F7, kemudian apabila raja ke D8, maka menteri ke D7. Martin mengantisipasi serangan mematikan tersebut dengan melangkah menteri ke F4. Tal menteri ke G6 skak. Martin raja ke D8 untuk menjauhkan diri dari menteri putih. Tal memberikan gempuran lebih lanjut dengan melangkah benteng ke D1 sekaligus melakukan pin terhadap gajah di D6. Martin pion ke E4 untuk melakukan ancaman menteri ke H2. Namun Tal lebih dahulu melangkah menteri ke G8 skak. Martin tidak bisa menutupinya dengan menteri, dikarenakan gajahnya di D6 dalam kondisi terpaku benteng. Dan hal tersebut akan memberikan menterinya secara percuma atau gratis. Martin kemudian melangkah raja ke C7. Tal melanjutkan serangan dengan kuda di D5 skak menteri. Langkah tersebut secara otomatis membuat Martin menyerah. Hal ini dikarenakan Martin akan kehilangan menterinya dan juga kalah posisi. Apabila dilanjutkan raja ke B7, maka Tal akan menteri ke G7 skak. Raja ke C6 dan kuda kali F4. Putih unggul menteri dan posisi. Nah, sekian dulu ya ABC Friends. Semoga teman-teman ABC dapat ilmu baru dari apa yang kami sampaikan. Apabila teman-teman ABC ada pertanyaan atau diskusi, silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.